Haleluya. Shalom dan selamat pagi semua. Selamat kembali ke gedung gereja di sini. Sudah lama kita tidak datang bersama-sama. Dan ada satu excited dan ada bahasa macam begitu dalam hati kita. Okay. Mungkin kita masih juga berpikir tentang SOP lah kan. Tapi saya tidak mau cakap pasal SOP dulu nih Bang. Saya mau cakap tentang bagaimana Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati dan jiwa dan pikiran kita. Dan pagi ini bila kita datang kepada Tuhan, kita mau datang kepada dengan SOP daripada kerajaan surga. Amen. Kita mau datang bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan jangan kita gagal untuk berkumpul, untuk menyembah Dia. Berkumpul bukan karena mau datang ke gedung, tetapi berkumpul karena kita mau memuji satu-satunya Tuhan kita. Amin. Amin. Dan kita juga terus berdoa untuk keadaan kita. Kita terus berdoa juga untuk mereka yang tidak sempat datang pada pagi ini. Tetapi yang penting pada pagi ini yang ada di sini kita datang bersama-sama. Kita satukan roh kita dan kita menyembah satu-satunya Tuhan. Amin. Jangan tengok berapa orang yang ada di sini. Tengok kepada Tuhan. Tengok kepada salib Tuhan. Amin. Pada pagi ini mari kita berdoa, mari kita sediakan hati kita. Bapa kami yang ada di surga, Engkau Tuhan yang baik. Engkau Raja yang baik. Engkau pencipta langit dan bumi. Dan pada pagi ini ya Tuhan Bapa, apa yang kami lakukan dengan penuh sukacita. Biar apapun keadaannya Tuhan Bapa. Dan kami tahu pada pagi ini bila kami berada di sini, kemenangan ada di dalam tangan kami karena Engkau telah mati di atas kayu salib bagi kami. Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Dan pada pagi ini Tuhan, kami mau memuji dan kami mau menyembah Engkau. Tetapi Tuhan, kami meminta Roh Kudus Engkau sendiri yang menyertai setiap kami pada pagi ini. Biarlah Tuhan pada pagi ini yang bertata adalah Engkau. Ketakutan kami halau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kemenangan sudah ada di dalam tangan kami. Kami akan bangun pada pagi ini. Kami akan bangkit pada pagi ini. Memuji-muji Engkau. Menari-menari di hadapan Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya. Kami mau serahkan masa yang seterusnya ke dalam tangan Engkau. Bekerjalah di dalam setiap kami pada pagi ini. Amen. Haleluya. Mari kita bangkit semua. Kita mau memuji dan kita mau menyembah Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita puji Dia. Dia Tuhan yang sangat baik. Dia sentiasa mengasihi kita. Dia tidak pandang bentuk bagaimana rupa kita. Dia tidak mau menilai kita daripada penampilan kita. Tapi Dia mengasihi kita dengan sepenuh hati. Bukan seperti dunia ini. Haleluya, inilah Tuhan yang kita sembah, yang kita agungkan. Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahwa
Engkau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Mari bagi kemuliaan bagi Tuhan kita dan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dengan kebaikan Engkau. Dan kami mampu bersukacita bersama Engkau. Karena Engkaulah Tuhan kami yang mempersatukan kami. Engkaulah Tuhan yang menjadikan kami satu keluarga. Karena Engkau kami memiliki satu Bapa yang ada di sorga. Dan Engkau menjadikan kami keluarga besar
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memanggil kami satu-satunya. Bukan saya saja, tapi kami semua menjadi keluarga Engkau Bapa. Jemaat, Tuhan memanggil kamu. Apa respon kita kepada Dia? Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memanggil nama setiap kami. Engkau mengenali kami Bapa. Oh Jesus, Dia benar. Oh Lord Jesus, adakah kita dengar Dia memanggil kita? Dengar. Oh, ya saya mendengar Tuhan. Dengar Dia panggil. Oh, benar. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Mari ambil sedikit pasang. Dengar Dia panggil nama saya. Kita salami Tuhan memanggil kita. Dengar Dia panggil namamu. Ya, tidak ada satu mendengar Tuhan. Jalan sekali Tuhan panggilan Dia Engkau. panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar. Dengar Dia panggil nama Terima saya. kasih Tuhan karena mengenali saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya,
jawab Ya Tuhan, ku jawab ya, oh, 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 dan respon kami tentang panggilan Engkau Bapa. Kami mau jadikan hati ini untuk kehadiran Engkau Bapa. Oh Jesus, kami jadikan hati ini tempat tinggal Engkau Bapa. Oh Jesus. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Direspon kami Bapa. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan
sumber kekuatan. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Engkau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu alami sekarang ini. Dengan penuh iman, bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu alami sekarang ini. Bagiku, rasakan yang tinggalkanku. Rasa kasih setiamu, ku percaya padamu. Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah dalam hidupku. Tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu alami sekarang ini. Yes, kami percaya Tuhan, mujizat akan terjadi sekarang di dalam hidup kami. Karena Kaulah sumber kesembuhan, kesegaran, kemenangan bagi kami. Haleluya, amin. Haleluya, selamat pagi. Apa kabar semua? Ada sukacita dapat datang pada hari ini? Ada. Oke. Sudah 6 bulan kita tidak dapat datang duduk bersama-sama di sini. Jadi pada pagi ini adalah satu hari yang penting karena pada hari ini kita dapat bersama-sama lagi untuk dapat bertemu di rumah Tuhan. Dan apa yang pentingnya adalah bukan hanya karena kita dapat bertemu. Bukan itu yang penting tujuan kenapa kita ada di sini juga pada hari ini. Bukan setakat kerinduan, bukan setakat kita mau datang. Tapi apa yang penting adalah kerinduan kita untuk beribadah bersama-sama. Amen. Jadi mari kita serahkan masa ini dalam tangan Tuhan. Kita
diberikan masa setiap kita bertemu, kita diberikan 2 jam sahaja untuk bertemu di dalam SOP. Jadi mari kita serahkan masa ini kepada Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan Engkau pada pagi ini. Kami bersyukur karena kami dapat kembali bertemu, bersemuka di antara satu sama lain ya Tuhan, untuk beribadah di hadirat Engkau. Tuhan, pada pagi ini kami mau datang untuk mendengar firman Engkau. Biar Tuhan, apapun yang kami dengar daripada firman Engkau Tuhan pada pagi ini, biarlah itu adalah tepat bagi kami. Dan Tuhan, biarlah apa yang bukan daripada Engkau, biarlah itu tidak akan disampaikan. Tapi apa yang daripada Engkau, itulah yang akan disampaikan pada pagi ini. Urapi mulut hamba-Mu Tuhan supaya menyampaikan kebenaran yang hanya daripada Engkau pada pagi ini, untuk mengangkat kami, untuk mendorong kami, untuk memberi kesedaran kepada kami, untuk mengingatkan kepada kami ya Tuhan tentang kehendak Engkau pada musim ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu. Biar roh Engkau yang bekerja pada saat ini dalam setiap pikiran, dalam setiap hati, dalam setiap roh, di dalam pribadi pada saat ini. Dan semua ini Tuhan, kami kembalikan kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita sudah 6 bulan tidak dapat datang bersama-sama. Dan kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan bukan untuk hidup bersendirian. Kita ini diciptakan oleh Tuhan untuk hidup bercommunity. Kita tidak boleh hidup sendirian. Itulah kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita sebagai satu community pada pagi ini saya ingin mengajak kita untuk memikirkan kembali ataupun mengingat kembali kita sebagai satu community di tempat ini. Dan kenapa? Dan Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki bagi kita pada musim ini. Dan inilah yang kita mau ingatkan kepada diri kita masing-masing. Dan Tuhan telah menciptakan community ini. Community adalah ciptaan Tuhan. Tetapi di dalam community itu, Tuhan pula membentuk satu keluarga. Dan keluarga, community kita ini dibentuk oleh unit-unit keluarga. Dan keluarga itu tidak boleh berfungsi kalau tidak di dalam community yang Tuhan ciptakan itu. Dan community itu bagi kita sebagai keluarga adalah di sini. Sebab itu Tuhan kenapa Dia letakkan kita di sini. Nah, jadi itu. Jadi pada pagi ini saya ingin mengingatkan kepada kita tentang satu petikan di mana sebagai satu keluarga, sebagai satu community itu kita tidak harus melupakan ataupun meninggalkan ibadah bersama-sama. Nah, selama 6 bulan ini, inilah yang sedang dilakukan oleh dunia. Kita sebagai community dipisahkan. Yang mana kita ini adalah makhluk yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Bila Tuhan menciptakan kita. Tetapi keadaan dunia sekarang ini memaksa kita untuk berpisah dari community kita. Sebab itu kita akan malfunction. Sebab itu kita tidak akan berfungsi. Hidup kita tidak akan berfungsi kalau kita hidup di luar persekutuan yang Tuhan telah bina untuk kita. Kita tidak dapat hidup di luar Tuhan. Jadi pada pagi ini saya ingin membawa kita di dalam Ibrani 10. Ini beberapa kali saya sudah bawa juga di dalam beberapa khotbah beberapa bulan ini. Ibrani 10. Ini kita sering kali sampaikan kepada kita di dalam bentuk renungan, di dalam bentuk khotbah, di dalam teks-teks yang kita baca.
Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi firman Tuhan ini jelas memberikan petunjuk kepada kita yang sangat nyata, sangat jelas kepada kita, supaya agar kita tidak menjauhkan diri dari ibadah kita. Ini sangat jelas apa yang dikatakan di dalam firman ini, apa yang dia katakan kepada kita. Ini sangat jelas. Dan kalau kita lihat di dalam ayat ini, perkataan dia katakan pertemuan ibadah. Ini perkataan yang digunakan adalah untuk merujuk kepada persekutuan anak-anak Tuhan. Pertemuan ibadah yang dia katakan di dalam ayat ini adalah merujuk kepada persekutuan kita bersama-sama seperti hari ini sebagai anak Tuhan. Itulah yang dia rujuk di sini bila dia katakan pertemuan ibadah. Pertemuan seperti inilah yang dia maksudkan di sini. Oke. Nah, persekutuan anak-anak Tuhan, di mana semua orang yang percaya. Siapa orang percaya? Coba angkat tangan. Siapa orang yang percaya di sini? Nah, semua orang yang percaya hidup dalam persekutuan yang terbina dengan baik. Jadi ini tujuan. Nah, pada dasarnya persekutuan ini dia terbahagi kepada dua. Ingat, persekutuan yang dia maksudkan di sini adalah pada dasarnya terbagi dua. Ada dua. Pertama, persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua adalah persekutuan dengan sesama kita. Berarti dua perkara. Kita ada pada hari ini karena kerinduan kita untuk datang pada hari ini, karena kita mau ada di dalam persekutuan. Dan persekutuan yang kita ada di dalam ini adalah dua perkara. Persekutuan kita dengan Allah dan persekutuan kita antara sesama. Jadi kedua-dua persekutuan ini bagi kita, anak-anak Tuhan, kita mesti lakukan secara seimbang. Maksudnya kita tidak boleh abaikan yang satu. Kita tidak boleh mementingkan yang satu dan yang satu kita tidak abaikan. Yang kita abaikan. Jadi mesti seimbang. Kita tidak boleh lupakan yang satu, kita tidak boleh abaikan satu, dan kita pentingkan yang satu. Oh, saya hanya mau bersekutu dengan Tuhan. Dan kalau kita abaikan bersekutu yang kedua, sesama kita, itu tidak seimbang. Sebab itu tidak menggambarkan persekutuan yang dikatakan di dalam Ibrani ini. Sebab persekutuan yang dikatakan di sini adalah dua perkara, antara Tuhan dengan kita dan kita dengan kita. So, ingat, persekutuan itu ada dua. Oke. Jadi kenapa ini mesti berjalan seiring dua-dua ini? Kalau satu saja tidak boleh. Kenapa mesti dua-dua ini berjalan? Karena kalau kedua-dua persekutuan ini berjalan seiring bersama-sama, inilah yang akan membina kerohanian yang sejati. Kerohanian yang sejati bermaksud kerohanian yang benar di dalam kita. Inilah yang akan membentuk kerohanian kita. Kedua-dua ini tidak boleh diabaikan satu. Oke, jadi sama juga
seperti kita mengasihi Tuhan, begitu juga bila kita mengasihi sesama kita. Mustahil bagi seseorang untuk mengasihi Tuhan, tetapi tidak mengasihi orang lain. Itu mustahil untuk kita lakukan. Mustahil kita boleh katakan, oh Tuhan, saya mengasihi kau, tapi kita tidak boleh mengasihi sesama kita. Itu tidak boleh, tidak dapat berlaku. Kita tidak dapat mengasihi Tuhan kalau sesama kita tidak boleh mengasihi. Jadi begitu juga di dalam persekutuan. Persekutuan bermaksud ibadah kita. Hari Minggu, ibadah doa community, persekutuan keluarga. Ini semua adalah pertemuan-pertemuan ibadah. Inilah yang dia maksudkan. Jadi kalau kita boleh bersekutu dengan Tuhan, dan sudah tentu persekutuan dengan sesama kita itu harus terjalin. Mesti ada persekutuan antara kita. Kalau kita boleh bersekutu dengan Tuhan, itu harus kelihatan, itu harus nyata di dalam hidup kita. Jadi inilah sebab penulis di dalam kitab ini dia mengatakan jangan meninggalkan pertemuan ibadah. Karena ini sangat-sangat penting. Jadi sebab hari ini saya mau membawa kita untuk mengingat adalah bukan karena supaya kita tahu, bukan hanya karena hari Minggu kita mau bertemu dan adakan kebaktian. Supaya kita tahu betapa pentingnya disebut di dalam Alkitab ini ibadah ataupun pertemuan itu sangat-sangat penting bagi Tuhan, bagi kita. Sebab itu saya mau berkongsi dan mengingatkan kepada kita apa pentingnya, kenapa kita harus sentiasa bersekutu, kenapa kita tidak harus meninggalkan ibadah persekutuan di gereja dan sesama kita. So ini yang kita mau lihat pada pagi ini. Oke. Tetapi saya akan pergi mungkin dengan pantas. Oke. So jadi kita yang dikatakan pengikut Tuhan Yesus yang sudah benar-benar sudah bertobat, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sekali dan selama-lamanya, kalau itulah kita tidak boleh pilih untuk apa? Kita tidak boleh pilih untuk hidup sendirian. Kalau kita adalah orang ataupun pengikut murid Yesus, umat Tuhan yang sudah bertobat, kita sudah percayakan diri kita kepada Tuhan, dan kita percaya satu kali dan selama-lamanya kepada Tuhan Yesus, itu bukan pilihan bagi kita, yaitu hidup sendiri. Itu bukan pilihan bagi kita. Nah, jadi bercakap tentang itu, kalau itu bukan pilihan kita, jadi seterusnya bagi kita mesti berada dalam persekutuan dua atau berapa? Alkitab katakan 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam nama Tuhan. Di mana itu? Petikan Matius apa itu? Matius 18 ayat 20. Nah, jadi dia katakan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam namanya. Jadi bercakap tentang kehadiran, apa yang dia lakukan? Kehadiran Yesus lakukan apa? Kesan kehadiran Yesus. Nah, kehadiran Tuhan Yesus adalah suatu kehadiran yang menyelamatkan, suatu kehadiran yang menguatkan, kehadiran yang membina, kehadiran yang memberi berkat dan yang berlimpah dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus.
itulah kehadiran Yesus di tengah-tengah kita akan bawa. Amen. Jadi kalau kita tahu bila kita berkumpul di dalam nama Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam ibadah, kita tidak maukah semua yang Yesus bawa itu di dalam perkumpulan kita? Ataupun kita lebih tertarik dengan apa yang ditawarkan di luar. Lebih-lebih lagi sekarang ini, kalau tidak dapat bertemu pada hari Minggu itu sangat penuh dengan aktiviti. Aktiviti apa? Aktiviti sosial. Banyak aktiviti yang dilakukan. Lebih-lebih lagi pada musim ini, kita tidak dapat datang ke gereja. Nah, jadi inilah yang dikatakan di dalam Ibrani ini. Dalam persekutuan 2-3 orang atas nama Tuhan, apa dia katakan? Kita akan saling menasihati satu sama lain, menjaga satu sama lain, mendorong satu sama lain, tolong menolong, melayani antara satu sama lain, dan semua ini membina antara satu sama lain, supaya kita semua terus berkembang dan terus kuat. Untuk apa? Ini kita perlu tahu. Dan bandingkan kalau kita di dalam luar persekutuan ibadah dan di dalam. Untuk semua apa ini? Untuk terus berkembang, untuk terus kuat, dan untuk apa semua ini? Supaya kita tidak akan mudah dikalahkan oleh iblis. Karena dia musuh yang sentiasa, apa Alkitab katakan, merayau-rayau seperti singa mengaum. Dia mencari orang yang mau ditelannya. Di mana itu petikan itu? 1 Petrus 5:8. Iblis adalah seperti singa yang mengaum. Jadi inilah kenapa kita perlu persekutuan di dalam keluarga, gereja, community kita, di pertemuan-pertemuan ibadah, supaya di sana kita dikuatkan. Bila kita keluar, kita dibandingkan dengan kita hidup sendirian di luar, adakah kita mempunyai kekuatan untuk melawan singa itu? Karena singa itu, saya selalu tonton National Geographic Channel, dan ada satu kali saya menonton satu rencana di Serengeti. Serengeti ini adalah sebuah taman yang sangat besar di Afrika, dan binatang-binatang semua di sana. Saya melihat satu kawanan singa itu. Apa yang diorang lakukan? Ini singa yang dikatakan dalam Alkitab ini iblis. Macam itu cara dia. Ini singa, dia mencari sasaran dia, tapi dia tidak mencari yang di dalam kumpulan yang besar itu. Apa yang dia buat? Dia bubut-bubut itu, yang kalau ada satu ekor yang di luar kawanan itu, mereka akan mengelilingi dia, yang tidak termasuk di dalam kawanan itu. Jadi itu singa akan menerkam, dan itulah menjadi sasaran dia yang di luar kawanan itu. Dia tidak berani ganggu itu kalau yang dalam grup, dalam kumpulan yang besar. Tapi yang seorang, yang seekor itu, yang tidak termasuk di dalam kawanan kumpulan besar itu, itulah dia akan cari. Sebab itulah sasaran mudah bagi dia. Jadi begitu juga dengan kita. Kalau kita di luar kawanan, di luar keluarga, di luar
community yang Tuhan bentuk di sini, kita akan menjadi sasaran mudah bagi si singa iblis. Saya boleh cakap ini, sebab saya merasakan ini, saya melalui semua ini. Saya boleh bersaksi tentang ini. Bila kita hidup bersendirian, itulah tujuan singa itu, supaya kita diasingkan, supaya kita akan menjadi sasaran mudah. Nah, di masa kita di dalam pandemik ini, kita terpisah daripada kawanan yang besar. Inilah yang sedang berlaku sekarang. Kita terpisah, tidak dapat berhubung, tidak dapat berkumpul secara bergereja. Ini menjadikan kita sasaran yang mudah kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak berhati-hati. Karena dunia ini sangat sentiasa mencari cara, dan sasaran dia adalah bukan orang di luar sana. Sasaran dia adalah orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan. Dengan apa yang sedang berlaku sekarang. Jadi sebab itu kita harus ikut dalam persekutuan yang beribadah, persekutuan ibadah. Jadi inilah yang kita perlu terus lakukan. Kita harus terus menasihati antara satu sama lain. Kita saling mendorong, saling menguatkan, sambil kita menunggu kedatangan Yesus. Menunggu kedatangan yang dia akan membawa kita kepada dia. Nah, sambil kita menunggu dia, inilah yang harus kita lakukan. Jangan tinggalkan ibadah kita. Jangan tinggalkan. Jadi, bercakap tentang hari ini. Oh, kita hadir kebaktian untuk pagi ini. Yang pertama kali selama 6 bulan. Bercakap tentang kebaktian, kebaktian itu memang untuk Tuhan, Mbak. Ya, kebaktian itu hanya untuk Tuhan. Tetapi, kebaktian itu bukan cuma tentang Tuhan. Tetapi, kebaktian itu untuk Tuhan. Tapi bukan cuma tentang Tuhan. Karena kebaktian ini dia berbicara tentang kebersamaan. Ibadah, pertemuan kita hari ini. Memanglah tujuan kita adalah untuk menyembah Tuhan, tapi di dalam pertemuan kita pada pagi ini bukan cuma tentang Tuhan. Ada si Paslan sini, ada si Paul sini, ada si Judi. Ini berbicara tentang kebersamaan. Persekutuan kita di sini pada hari ini, ibadah kita pada hari ini, kebaktian kita pada hari ini juga tentang kebersamaan kita. Jadi harus kamu ingat bila kita datang dalam kebaktian, ia juga adalah untuk sesama kita. Bukan hanya tentang Tuhan, tetapi juga sesama kita. Jadi, bila kita di dalam ibadah, pertemuan pribadi kita dengan Tuhan itu seharusnya menguatkan ikatan hubungan di dalam community, di dalam kekeluargaan dengan umat Tuhan di antara kita. Inilah ibadah yang harus kita dapat lihat di dalam antara kita. Seharusnya ibadah kebaktian yang kita hadiri itu akan menguatkan ikatan hubungan community kita di sini, kekeluargaan kita di sini. Jadi bila bercakap tentang itu, ini tidak boleh
dipisahkan. Yang satu tidak boleh menggantikan yang satu. Tidak boleh dipisahkan. Jadi saya selalu mengatakan seperti ini. Sebab Tuhan tidak menciptakan kita seperti itu. Tuhan, Dia tidak menjadikan kita orang selalu kata superhero. Tuhan tidak menjadikan kita single fighter, yaitu kita lone ranger. Tuhan ada tuh pepatah dalam bahasa English, dia katakan no one is an island. Kamu pernah dengar itu? Yang bermaksud tiada sesiapapun yang diciptakan untuk bersendirian. Jadi kita memerlukan sesama saudara seiman. Saya memerlukan kamu semua. Saya perlu kamu semua. Kita saling memerlukan sesama kita. Bagi orang Kristen hanya ada dua pilihan. Mungkin kamu tidak setuju dengan saya, tetapi ini conviction saya. Hanya dua pilihan bagi kita orang Kristen. Apa itu? Sama ada kita bertumbuh bersama-sama atau kita mati bersendirian. Pada bulan November lalu bila bapak saya meninggal, saya sangat macam merasa tidak puas hati lah. Sebab bila dia di dalam itu kecemasan kan, dia kali terakhir saya berbicara dengan dia adalah dia masih tiada tanda-tanda yang dia akan jalan punya Jadi bila pada pagi hari Minggu itu dokter panggil. Dia bilang, "Bapak, kamu dia berhenti bernafas." Jadi dia orang kasih revive balik lah. Jadi dia telah kembali bernafas setelah dibuat semua itulah rawatan kecemasan. Jadi bila dia sudah kembali bernafas itu, dia diletakkan di dalam katil itu dan menunggu untuk masuk ward. Jadi apa yang membuat terkilan itu adalah karena dia sedang bertarung dengan nyawa dia di sana, dan kita tidak boleh masuk dalam untuk sekurang-kurangnya dapat berdoa untuk dia, memberikan kata semangat, dorongan kepada dia. Dan sehinggalah dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia sendirian. Nah, pilihan ini adalah satu contoh saja. Jadi bagi kita orang Kristen, kita boleh bertumbuh bersama-sama atau kita mati bersendirian. Itu pilihan. Mana satu yang kita mau pilih? Tiada jalan tengah atau ini dua saja. Mana satu yang kita mau pilih? Itu saya lontarkan. Nah, jadi mengapa ibadah bersama sangat penting? Kenapa ini sangat penting? Ini bukan sesuatu yang karena hari Minggu dan tiada. Karena hari Minggu kita sudah tahu bahwa kita datang berkumpul di sini. Bukan itu saja. Ini sangat penting apa yang kita buat setiap minggu. Jadi jangan kita lepaskan kesempatan ini lagi. Sudah dibuka, kadang-kadang sudah dibuka dan kita mau lepaskan peluang untuk dapat beribadah. Karena kita tidak tahu. Buka, tutup, kita tidak tahu bila lagi. Jadi semasa ini kita ada kesempatan,
kita ambil peluang ini untuk beribadah bersama-sama. Jadi supaya ibadah kita itu bersama-sama macam hari ini lebih bermakna, kita perlu faham kenapa penting untuk kita beribadah bersama. Kenapa ini sangat penting? Apa kaitannya dengan kehidupan kita? Untuk datang bersama-sama, apalah yang memberikan kita kepentingan. Oke, jadi ini yang kita mau lihat pada pagi ini, kepentingan ibadah bersama. Kalau kita lihat pada hari ini tentang perkembangan teknologi, kita boleh melihat betapa pesatnya, betapa majunya perkembangan teknologi, dan sangat luar biasa pada hari ini perkembangan teknologi ini. Nah, ini menjadi satu berkatlah kepada kita. Perkembangan ini menjadi satu rahmat bagi kita. Tetapi pada masa yang sama juga ini boleh ataupun menjadi berkat, pada masa yang sama juga menjadi batu sandungan kemajuan teknologi ini. Berkat karena firman Tuhan itu dapat kita lihat disebarkan dengan tanpa batasan melalui internet. Firman Tuhan dapat disebarkan di mana-mana. Orang ramai boleh mendengar khotbah di rumah secara online. Dengan capaian internet yang begitu meluas, berita baik dapat disebarkan dan dikabarkan ke seluruh pelosok dunia. Dan ini sudah tentu suatu perkara yang baik dan menjadi berkat kepada banyak orang. Nah, ini berkat, ini rahmat yang kita terima daripada kemajuan teknologi. Dari segi penginjilan, ini adalah satu rahmat. Nah, batu sandungan. Pada masa yang sama, kemajuan teknologi ini juga menjadi satu batu sandungan. Karena kalau kita lihat pada hari ini, setengah orang merasakan mereka tidak memerlukan pertemuan ibadah, pertemuan pribadi dengan sesama saudara seiman. Mereka tidak merasakan bahwa tidak perlu lagi berjumpa dengan para hamba Tuhan seperti ini, duduk dan mendengar secara bersemuka. Tidak perlu lagi bagi setengah orang. Dan ini tidak dapat dinafikan yang sedang berlaku pada ketika ini. Nah, ibadah yang mereka fahami adalah hanya secara, selalu kita dengar vertikal, kan? Secara menegak. Ibadah yang seperti itu, menegak maksudnya yang hanya melihat ke atas, yaitu ibadah pribadi dengan Tuhan sahaja. Itu maksud dia vertikal. Menegak. Ibadah yang hanya melibatkan diri sendiri dengan Tuhan. Dan tidak mengambil kira aspek mendatar ataupun horizontal. Ini selalu kita dengar dan belajar prinsip ini. Horizontal, mendatar, maksudnya adalah perhubungan komunal, perhubungan sesama kita. Inilah yang dilakukan oleh kemajuan teknologi pada hari ini. Oh, dia katakan, saya perlu dengan Tuhan saja. Di rumah pun saya boleh buat. Karena ada internet. Kalau kamu ingat dulu saya bercerita dengan kamu, saya punya lecturer, pensyarah di sekolah Alkitab, itu 10 tahun lalu dia sudah berkongsi di Amerika, dia katakan, gereja sudah semakin
tidak lagi mementingkan persekutuan sesama, karena mereka mewujudkan ada satu macam McDonald, macam itu, kau tahu McDonald yang drive-thru dan order pesanan makanan, ambil dari kereta saja boleh ambil. Di sana pada waktu itu 10 tahun yang lalu, saya punya pensyarah katakan di Amerika pada waktu itu 2008 sudah ada satu gereja di mana kau boleh datang sana parking macam itu tinggu wayang Tuhan. Dulu di sana famous itu kan, parking di sana dan kau dengar khotbah. Begitu saja. Ada gereja sudah yang begitu di sana pada ketika itu. Nah, 10 tahun, berapa tahun sudah itu? Dari sekarang. Apa kepesatan teknologi yang telah dibawa oleh dunia ini? Dan inilah yang membuatkan ramai orang berpikir bahwa saya boleh beribadah vertikal saja, saya dengan Tuhan. Yang horizontal itu tidak perlu, tidak penting. Nah, itu yang menjadi batu sandungan oleh kepesatan teknologi pada hari ini. Nah, bila kita melihat teks yang kita baca ini jelas teks yang kita baca pada hari ini. Ini menunjukkan, teks ini, ayat yang kita baca itu menunjukkan bahwa ibadah online, ibadah internet, bukanlah satu pengganti untuk ibadah bersama-sama, secara bersemuka. Itu bukan pengganti kepada ibadah seperti ini. Ibadah online, itu bukan substitute. Itu bukan untuk menggantikan. Tidak boleh menggantikan ibadah seperti ini. Jadi, kenapa kita buat? Nah, ibadah seperti itu, online lah, semua itu, internet, itu hanya makanan tambahan. Itu hanya suplemen. Saya selalu makan zinc, saya selalu makan vitamin C, magnesium. Itu makanan tambahan. Bagi saya, itu suplemen, itu makanan tambahan. Itu bukan makanan utama untuk kerohanian kita. Ibadah online itu bukan makanan utama untuk kerohanian kita. Makanan utama untuk kerohanian kita adalah di sini. Disinilah kehidupan berlaku. Di dalam pertemuan sesama kita. Disinilah kehidupan berlaku. Jadi acara Zoom, acara-acara yang kita lakukan dengan Zoom itu, walaupun itu bermanfaat bagi kita, kita tidak nafikan itu membawa manfaat, faedah kepada kita. Tetapi kita harus sadar juga bahwa itu tidak dapat menggantikan perkumpulan, pertemuan, ibadah yang itu tidak boleh menggantikan ibadah pertemuan yang diperintahkan oleh Tuhan. Bukan diperintahkan oleh saya. Ibrani 10:25. Tidak boleh gantikan itu. Itu perintah Tuhan untuk berkumpul. Jadi semua itu tidak boleh menggantikan itu. Nah, jadi penting, mengapa ibadah bersama ini? Jadi ada sebabnya. Kenapa ini tidak boleh diganti dengan perkara lain? Yang pertama, ibadah bersama ini harus kita lihat. Dia punya sumber itu dari mana? Ibadah kita ini. Kenapa kita mau beribadah? Sumber semua ini daripada mana? Sumber semua ini adalah kita dapat, semua ibadah ini adalah sumber dia daripada
penebusan Yesus yang sempurna. Itulah sumber dia. Itu yang perlu kita tahu bila kita berada di sini. Sebab itu kadang-kadang kita malu mau tepuk tangan. Kita perlu ingat sumber kita bertemu ini adalah karena penebusan Tuhan. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita tidak perlu lagi malu dengan si Maria. Saya tidak perlu malu lagi menari. Maria Kasima. Saya tidak perlu malu karena saya tahu sumber saya berada di sini pada hari ini karena penebusan Yesus yang sempurna kepada kita. Amen. Dan sebab itu kita raihkan itu di dalam keluarga. Oke, kita perlu jalan. Nanti kita overshoot. Oke, so itu. Sumber dia adalah penebusan. Itu yang pertama kita mesti tahu. Supaya kita tahu kenapa kita di sini. Kalau kita baca dengan teliti, teks hari ini adalah sebenarnya satu penerapan daripada ayat 19, 20 hingga 21. Oke, tentang Yesus sebagai imam besar yang agung yang dikatakan di sana. Dia telah mempersembahkan korban yang sempurna untuk kita. Dan kalau kita lihat ayat 22, 23 dan 24, ini adalah satu ayat yang sangat penting. Bila kita lihat 3 ayat ini. Ini adalah sangat mustahak. Ini macam berbentuk perintah ayat ini. Kalau dalam English dikatakan imperatif. Yang bermaksud adalah berbentuk perintah. Kalau kita lihat di dalam, saya cek di dalam bahasa terjemahan baru, 3 perkataan yang kita frasah, yang kita lihat adalah marilah kita. Marilah kita. Ini bukan satu pilihan ataupun bukan satu apa yang Tuhan katakan, tapi perkataan yang berbentuk perintah, imperatif. Jadi ayat 23, 24, 20, 22, 23, 24. Semua ayat itu ada marilah kita. Marilah kita. Jadi ini adalah satu penerapan dari segi doktrin Imam Agung itu, di sini. Nah, jadi secara khusus kita harus pahami semua ini dalam konteks perjanjian. Karena ini penting bagi kita, ada relevan bagi kita. Konteks perjanjian ini. Kalau kita lihat imam besar ini adalah lambang pengantara antara Tuhan dan umatnya. Imam besar, peranan dia. Jadi seperti mana kalau kita lihat di dalam cerita di perjanjian lama, seorang imam itu, imam besar, apa yang dia lakukan? Dia mempersembahkan korban untuk semua umat Tuhan. Dia membawa korban itu bukan hanya untuk satu orang. Dia membawa korban itu untuk semua umat Tuhan. Nah, demikian juga apa yang Yesus lakukan bagi kita di dalam pekerjaan penebusan dia. Dia lakukan untuk semua orang. Nah, jadi korban yang Yesus lakukan itu bukan hanya tentang dia dan saya. Bukan tentang dia dan saya sahaja, tetapi juga tentang dia dan kita. Dan dia dan kita bermaksud bukan kita secara individu. Tetapi kita bermaksud kita semua. Kita semua secara community, bersama. Secara
satu keluarga. Itu yang dia lakukan. Nah, jadi dalam arti kata lain yang ringkas dan mudah, ibadah bersama ini akan mengingatkan kepada kita. Setiap kali kita datang beribadah hari Minggu, kebaktian hari Minggu, ini mengingatkan, harus mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu umat perjanjian. Boleh saya ulang? Kita ini adalah satu umat perjanjian. Bermaksud kita tidak sendiri. Kita adalah umat perjanjian. Dan wakil kita diwakili oleh imam besar kita, yaitu siapa? Yesus. Nah, yang kedua. Oke, saya mau berakhir sudah. Yang kedua, jadi beribadah bersama-sama seperti hari ini adalah sumber kekuatan untuk kita. Jadi teks pada hari ini tidak boleh dipisahkan dengan situasi sebenar pada ketika penulisan ini. Apa yang dihadapi oleh penerima surat ini. Kita tidak boleh pisahkan keadaan ini. Pada ketika itu tulisan ini, surat ini diutus, mereka sedang menghadapi dua bahaya yang saling berkaitan dan sekaligus, yaitu apa? Ajaran sesat dan penganiayaan. Sebab itu surat ini ditulis kepada mereka. Nah, pada masa itu orang Yahudi mereka coba untuk menarik kembali orang-orang Kristen di sana untuk kembali kepada agama lama mereka. Mereka coba tarik balik, mereka bawa balik untuk masuk ke agama lama. Nah, di dalam usaha ini besar kemungkinan ya disertai dengan tekanan, ya disertai dengan penganiayaan. Sebab itu dia tulis surat ini kepada mereka untuk jangan meninggalkan persekutuan ibadah, pertemuan ibadah. Kalau kita lihat tentang peringatan ini di ayat 32 hingga 34, dia mengingatkan tentang penganiayaan ini. Tekanan penganiayaan. Saya masih ingat ketika saya baru mengenal Tuhan, setiap hari tanpa miss, setiap hari saya melalui penganiayaan, bukanlah secara fisikal lah, penganiayaan secara dari kata-kata. Jadi semua kata-kata setiap hari yang saya dengar itu sangat-sangat menyakitkan. Lebih sakit dari mungkin karena hiris pisau. Kau hiris pisau kau boleh tahan lagi, tapi kalau sakit di sini itu, nah, jadi sudahlah sakit melemahkan iman, sangat melemahkan iman. Jadi pada masa itu sekiranya kalau saya jalan sendiri, kalau saya jalan sendirian, besar kemungkinan saya sudah kembali kepada agama lama saya. Besar kemungkinan. Tetapi saya bersyukur saya mendapat kekuatan oleh Tuhan. Dan dari mana saya dapat kekuatan itu? Hasil daripada pertemuan-pertemuan di sini. Yang paling saya dikuatkan adalah di dalam kebaktian doa dan juga di dalam kelompok sel pada ketika itu. Itulah yang bila saya pulang saya dikuatkan. Tidak lagi saya runtuh karena bom sini bom sana. Karena pertemuan-pertemuan ibadah di sini. Itulah yang menjadi kekuatan bagi saya. Dan sehinggalah saya dapat bertahan sehingga ke hari ini. Nah, kembali kepada cerita surat ini. Akibat daripada ini, beberapa orang sudah mula meninggalkan persekutuan.
Ayat 25. Sebab itu dia katakan di sana untuk jangan meninggalkan. Berarti ada beberapa orang yang sudah mula meninggalkan persekutuan. Jadi itulah mereka perlu diingatkan, mereka perlu diberi amaran yang sangat keras lagi tentang murtad. Ini serius. Ayat 26 hingga 31. Ini peringatan dan amaran tentang murtad, tentang meninggalkan iman, tentang meninggalkan persekutuan. Ini sangat serius. Janganlah kita sampai diberi amaran seperti ini. Jadi pada pagi ini saya hanya mengingatkan melalui firman Tuhan ini. Jadi inilah peringatan bagi kita. Jangan tinggalkan ibadah atau persekutuan, pertemuan di dalam gereja sesama kita. Jadi kenapa ini kita tidak boleh tinggalkan? Pertama, karena seseorang yang meninggalkan pertemuan ibadah akan mengalami kekeringan rohani. Ini sangat benar karena saya mengalami ini. Dan saya boleh bersaksi tentang ini, kebenaran. Ada ketika dalam perjalanan kehidupan Kristen saya, beberapa tahun saya menjadi Kristen, ada ketika di mana saya meninggalkan pertemuan ibadah. Saya meninggalkan activity ataupun bukan pertemuan-pertemuan kebaktian doa, kebaktian minggu, kelompok sel. Saya meninggalkan semua itu. 1 tahun saya tidak datang gereja, saya tidak injak kaki di gereja. 1 tahun, mungkin lebih sedikit, tapi 1 tahun saya tidak datang gereja. Nah, di dalam masa itu Tuhan tidak lagi terlibat dalam hidup saya. Jadi semua aspek dalam kehidupan saya tidak libatkan Tuhan. Karena saya mengatur hidup saya sendiri. Nah, walaupun saya bebas melakukan apa yang saya ingini, itu yang saya mau tuh. Saya tidak mau libatkan Tuhan, saya tidak mau berada di sini karena saya mau lakukan apa yang keinginan hati saya. Nah, saya dapat kebebasan itu. Saya bebas lakukan apa-apa. Tuhan taruh tepi. Tuhan tolak siring. Saya buat semua yang saya suka, yang saya inginkan. Dan semua keinginan saya yang membinasakan. Tidak payahlah saya sebut. Mungkin malu juga. Saya tidak bangga dengan apa yang saya buat itu. Nah, tetapi itulah. Bila saya menolak Tuhan di tepi, hidup saya mula menjadi kosong. Jiwa sangat kosong. Saya boleh buat apa yang saya mau, tapi hidup masih kosong. Jadi saya tidak mau hidup, saya tidak mau lagi melalui keadaan seperti itu. Saya sudah pernah berada di sana dan saya tidak mau balik lagi pergi di sana. Karena setelah saya merasa kehidupan seperti itu, tiada kehidupan yang kau boleh banding pada kehidupan saya pada hari ini. Walaupun ada cabaran, walaupun ada banyak kekurangan pada hari ini, tetapi kehidupan yang saya hidup hari ini yang jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada hidup yang saya boleh buat apa yang saya ingini, tetapi jauh lebih baik kalau dibandingkan hidup yang saya berada di dalam naungan keluarga Tuhan, di dalam naungan community Tuhan. Jadi jangan kita tinggalkan persekutuan atau ibadah-ibadah. Jangan kita tinggalkan, nanti kita mengalami kekeringan dalam jiwa kita. Oke? Nah, sebab itu sangat penting ibadah, karena disinilah kita disegarkan.
kesegaran rohani kita dapat, kesegaran iman, dan juga pengharapan kepada Tuhan. Karena melalui disinilah kita mendapat jamahan Tuhan. Karena di dalam perkumpulan seperti inilah kita mendapat kekuatan daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan. Sebab itu bila saya melihat sekarang ini, kalau kita tidak bersama di dalam perkumpulan seperti ini, ada kerugian. Ada kerugian jika kita menjauhkan diri daripada ibadah pertemuan-pertemuan seperti ini. Oke? Nah, jadi sangat penting untuk kita paham kenapa kita mesti berada di dalam persekutuan ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi itu sangat penting karena ibadah yang kita lakukan pada hari ini di sini adalah bukan pertemuan biasa-biasa. Ini bukan pertemuan yang biasa, tetapi inilah tempat di mana kita bertumbuh bersama. Dan inilah tempat kita mengenal Tuhan dan mengamalkan kasih Tuhan di dalam kekeluargaan, di dalam community kita. Amen. Jadi pada pagi ini saya mau berhenti di sini. Oke. Saya mau hanya mengingatkan kepada kita. Setiap apa yang kita lakukan, ingat ini ayat 23. Dia katakan, karena Dia yang berjanji itu setia. Ayat 23. Dia yang berjanji itu setia. Ingat itu. Tuhan itu sangat setia. Jadi dengan kata lain, kesetiaan Tuhan itu adalah asas. Asas pengharapan kita. Kesetiaan Tuhan, asas pengharapan kita. Tetapi kita ada kekuatan untuk terus berharap kepada Tuhan. Apa yang menjadi kekuatan kita untuk terus berharap kepada Tuhan? Terus berharap kepada pengharapan itu. Hanya melalui di sini. Kekuatan itu Tuhan akan berikan melalui persekutuan orang-orang percaya. Amen? So ingat, asas kepada pengharapan kita itu adalah kesetiaan Tuhan. Tetapi kita tidak mungkin dapat tetap kuat untuk berharap itu kalau kita di luar pertemuan yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena asas kekuatan yang kita ada untuk terus berharap kepada Tuhan adalah melalui pertemuan-pertemuan. Amen. Jadi pada pagi ini saya mau bacakan 2 janji Tuhan. Bila kita beribadah, ada janji Tuhan. Bila kita datang beribadah, ada janji Tuhan. Ini Tuhan katakan. Jadi saya mau sampaikan ini kepada kita. Dia akan memberkati kita secara fisikal, secara rohani. Keluaran 23 ayat 25. Saya tutup dengan 2 ayat ini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Berkat Tuhan fisikal. Janji. Kalau kita datang beribadah kepada Dia. Ini janji Tuhan. Kita boleh pegang janji Tuhan ini. Bukan perkataan saya, tetapi perkataan Tuhan. Kita boleh pegang
Sebab itu kita mendengar kesaksian. Ada orang yang sakit, bila di dalam menyembah Tuhan dia dipulihkan, dia disembuhkan. Ada pernah dengar kesaksian seperti itu? Oke, mungkin saya saja, tapi saya kasih saksi. Ada orang masih menyembah Tuhan dipulihkan, sebab inilah janji Tuhan. Dia katakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Kalau kita tetap beribadah kepada Tuhan, apa janji Tuhan bagi kita? Apa dia katakan? Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ada amen? Kalau kita sakit, terlebih dahulu jangan pergi hospital. Janji Tuhan ini. Dia katakan, tapi mesti dengan keyakinan iman. Kalau kita pegang firman ini, dan kita datang, kita percaya Tuhan akan sembuhkan kita di dalam ibadah, Tuhan akan sembuhkan karena Dia yang menjanjikan itu apa? Setia. Dia yang menjanjikan itu setia. Amen. So, kalau kau mau tahu apalah saya punya keuntungan kalau mau datang ibadah, Tuhan katakan, ini janji Dia. Kalau kita tulus datang kepada Tuhan, Dia berjanji, bukan saja sakit penyakit, apalagi memberkati makanan dan air minumanmu. Segala keperluan kita Tuhan tahu. Segala keperluan kita Tuhan akan cukupi kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan tulus hati. Janjinya tetap akan berlaku karena Dia yang menjanjikan adalah setia. Amen. So ini janji Tuhan bila kita datang bersama-sama di dalam ibadah sesama kita seperti pada pagi ini. 1 Timotius 4:8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah yang kita lakukan sekarang ini berguna untuk segala hal, dia katakan. Segala sudut aspek kehidupan kita, ibadah itu berguna untuk kita. Physical, rohani, seluruhnya berguna untuk kita. Amen. Karena apa? Mengandungi janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amen. Jadi ini janji Tuhan. Kamu tulis ini, kamu doakan ini, supaya ini menjadi suatu keyakinan iman kita. Bila kita datang bersama-sama di dalam keluarga ini, di dalam community ini, di dalam pertemuan ibadah kita. Keluaran 23-25, 1 Timotius 4:8. Amen. Mari kita bangkit. Sangat bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Dia. Dan pada pagi ini kita datang untuk pertama kali dalam 6 bulan. Saya harap kita, setelah kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini, banyak perkara yang mengenai kenapa kita bertemu seperti ini. Adalah untuk kebaikan sesama kita dan secara pribadi. Jadi itulah pada pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Mungkin dalam keadaan 6 bulan kita terperap, dalam 6 bulan kita mempunyai banyak hal yang telah memenuhi jadwal kita. Mungkin pada ketika ini, saya tidak tahu, mungkin ada di antara kita yang kini berada di ambang untuk meninggalkan persekutuan, ada di ambang untuk meninggalkan ibadah, ataupun mungkin ada di antara kita yang berada di dalam keadaan sama seperti yang saya telah melalui beberapa tahun dulu.
Mungkin pada saat ini juga kita mungkin karena 6 bulan ini kita merasa sangat jauh daripada Tuhan. Pada pagi ini Tuhan memanggil. Seperti mana lagu yang kita telah dengar, yang kita nyanyikan sebentar tadi dalam penyembahan. Tuhan memanggil kita. Mungkin pada pagi ini Tuhan sedang bercakap kepada roh kita. Tuhan sedang memanggil kita. Itu kamu yang mengetahui apa yang Tuhan sedang bicarakan. Kalau itu keadaan yang ada dalam hati kita, inilah masa untuk kita datang bersama-sama. Inilah masa kita datang secara pribadi, mengakui kepada Tuhan. Kalau kita dipimpin untuk bertobat, kita lakukan pertobatan. Katakan kepada Tuhan, menjadikan hari ini titik permulaan bagi kita untuk kembali giat di dalam Tuhan, giat di dalam ibadah, giat di dalam persekutuan dengan sesama, supaya ini menjadi satu tanda taat, setia, dan kasih kita kepada Tuhan. Jadi pada pagi ini mari kita ambil masa ini sebelum kita meteraikan semua apa yang kita lakukan dengan mengambil perjamuan kudus. Pagi ini mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Jangan kita pandang ke kiri dan ke kanan, tetapi pandang kepada apa yang Tuhan sedang bicarakan kepada roh kita pada pagi ini. Banyak perkara yang Tuhan bicarakan. Tuhan bicarakan secara pribadi. Tuhan berbicara kepada kita sebagai community, sebagai keluarga. Jadi pada pagi ini ambil masa ini. Kita mau kembali kepada Tuhan. Setelah 6 bulan kita seolah-olah berjalan sendiri. Pada pagi ini, kesempatan ini jangan kita lepaskan. Karena Tuhan memanggil kita untuk kembali kepada Dia, untuk memberikan semula kehidupan, untuk memberikan semula komitmen kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan secara pribadi. Oh haleluya, syakandara lama sarabara basandai. Katakan kepada Tuhan, jika kerinduan dalam hati kamu ini, katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, saya mau berikan kembali hati, saya mau berikan kembali hidupku untuk terus tetap berada di dalam persekutuan ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah, untuk mendorong antara satu sama lain, untuk kita menghidupkan roh antara satu sama lain. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan karena kesempatan yang Engkau telah berikan. Tuhan, Engkau telah memanggil kami. Dan sekali lagi Tuhan, seruan panggilan Engkau itu kedengaran pada pagi ini. Dalam setiap pribadi, setiap roh kami. Tuhan, pada saat ini, dalam masa 6 bulan ini Tuhan, apapun yang berlaku di dalam hidup kami, yang telah membawa kami jauh daripada Engkau, yang telah mengasingkan kami daripada Engkau, yang telah mengasingkan kami sehingga kami merasa tawar hati untuk berada di dalam persekutuan ibadah-ibadah. Tuhan, pada pagi ini kami katakan, kami mau kembali kepada Engkau. Bapa, ini hati kami, ini roh kami. Engkau sedang berbicara dalam setiap roh kami.
sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai community, kami datang pada hari ini di hadapan Engkau. Tuhan, kami mohon sekiranya sikap kami, sekiranya ada dalam kehidupan kami yang sudah tidak berkenan kepada Engkau. Tuhan, pada saat ini kami mohon pengampunan daripada Engkau. Kami mohon pengampunan Tuhan daripada setiap sikap kami yang tidak mengambil peduli ya Tuhan dalam setiap perkara. Bapa, pada saat ini, di dalam kesempatan ini, kami mau kembali memberikan hati kami kepada Engkau. Kami mau kembali ya Tuhan untuk menjadi anak Engkau yang sejati ya Tuhan. Biar pada pagi ini Tuhan, kami mau meteraikan sekembalinya kami Tuhan ke dalam pangkuan Engkau dengan mengambil perjamuan kudus sebagai peringatan kepada kami bahwa setiap kali kami datang untuk bersekutu di dalam persekutuan seperti ini, kami diingatkan bahwa kami adalah umat perjanjian ya Tuhan. Bapa, pada saat ini, inilah hidup kami. Sucikan kami dengan darah Yesus. Dan layakkan kami Tuhan, supaya kami dapat mengambil perjamuan dengan tanpa rasa cacat celah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami datang di hadapan Engkau, memberikan seluruh kehidupan kami di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, lepaskan berkat Engkau pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amen.